Pengen optimalin Garmin View Active 5 lu? Tonton video ini dan jangan skip. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, sekarang ngomongin function buttonnya nih. Nah, dimana kalau misalnya si Vivo Active 5 itu sedikit berbeda dengan Garmin lainnya. Kenapa? Karena tombolnya kalau misalnya di Vivo Active 5 itu di bagian kiri tuh nggak ada sama sekali, polos seperti ini. Sedangkan kalau misalnya di seri-seri lain kayak misal Forerunner atau Phoenix itu tombolnya tuh lebih banyak. Nah, tombolnya Vivo Active 5 itu ada di mana? Ada di kanan aja. Kanan seperti ini, lu bisa lihat yang warnanya agak beda di kanan atas ataupun yang di kanan bawah. Oke, sekarang functionnya seperti apa? Functionnya itu kalau lu pencet yang kanan atas itu akan mengakses pilihan-pilihan terkait sport activities. Dan kalau misalnya lu belum tahu, ini juga bisa touchscreen. Nah, lu bisa lihat di sini sampingnya tuh ada apps. Nah, gimana sih bisa ke apps-nya? Ya udah, tinggal lu tap aja. Tuh, dia akan langsung bergeser seperti ini ya. Oke, dan kalau misalnya lu mau exit atau tombol back itu di mana sih? Nah, mungkin secara intuitif lu udah bisa tebak ya, yaitu tinggal pencet yang tombol kanan bawah ya. Gua kasih lihat di sini. Nah, dia akan kembali langsung ke home screen-nya. Oke, nah tapi kita tetap di bagian kanan atas dulu, dimana kalau tadi kita pencet sekali maka muncul activities dan apps. Sekarang kalau misalnya kita pencet kanan atas dan kita tahan, nah ini akan mengakses yang namanya menu kontrol. Menu kontrol itu ada apa aja kayak lock screen, brightness, dan power off dan macam-macam yang juga tentunya bisa diedit ya. Kontrol itu mau apa aja tinggal ditambahin di sini. Oke, dan kita mau back apa? Nah, kanan bawah ya. Semoga udah makin makin keinget tombol-tombolnya. Oke, nah yang punya dual fungsi itu nggak cuman tombol kanan atas, yang dimana kalau dipencet sekali dan dipencet tahan tuh ada dua fungsi berbeda. Kanan bawah juga ada. Kanan bawah kalau misalnya tadi kan dipencet sekali itu back ya, itu sekali. Kalau dipencet dan ditahan itu untuk mengakses setting. Nah, settingnya di sini ada watch face, clocks, dan macam-macam. Oke ya, sekarang gue bakal lanjut ngomongin terkait widget dan watch face. Jadi widget itu apa sih? Buat yang belum tahu, widget intinya adalah kayak semacam data yang lu bisa lihat di jam. Oke lah, mungkin kalau misalnya gue jelasin secara kata-kata agak sulit untuk dipahami kalau misalnya lu masih baru di Garmin. Langsung gue kasih lihat aja di sini. Jadi inget tadi kan gue udah bilang secara kontrol itu ada dua tombol dan juga apa? Touchscreen. Nah, touchscreen itu bisa kita mulai dari yang simple dulu, mengakses widget nih. Mengakses widget ini tinggal di swipe aja ya. Nah, swipe-nya tuh terserah, bisa dari misalnya dari bawah ke atas ya. Dia bakal mengakses bagian paling bawah dari widget. Nah, bagaimana kalau misalnya dari bawah ke atas? Nah, dia bakal kasih lihat widget yang paling teratas. Jadi mau dari bawah ke atas atau atas ke bawah sama, itu untuk mengakses widget. Cuman arahnya aja beda. Oke, nah di dalam widget tuh ada apa aja sih? Ini ada steps ya, ini cukup straightforward ya, steps ya, tinggal di tap aja. Terus teman-teman bisa lihat di sini kayak dalam kayak tempo hari itu kayak data-datanya seperti apa, tinggal lu geser-geser. Taunya bisa digeser dari mana? Nah, lu bisa lihat di sini ada semacam kayak titik ya. Kalau ada 3 titik itu berarti setiap titik merepresentasikan itu ada data-data ya. Oke, sekarang kita mau balik apa pencetnya? Ya, bisa kanan bawah ataupun kita geser nih dari kiri ke kanan. Nah, jadi tombol kanan untuk back ataupun kita juga bisa swipe ya. Nah, selanjutnya ada intensity minutes gitu. Jadi tadi pagi misalnya gue udah workout, tentunya itu kan cukup intens. Nah, si Garmin itu punya kayak perhitungan, sebenarnya nggak cuma workout doang, tapi kalau misalnya lu kayak pekerjaan lu require kayak banyak gerakan fisik, nah itu juga akan terhitung nih di intensity minutes gitu ya. Dan setiap intensity minutes atau nggak, maksudnya setiap minggu itu ada targetnya, atau nggak setiap hari itu ada targetnya yang lu bisa atur-atur di Garmin Connect. Oke, sekarang kita back ya, kita udah lihat intensity minutes secara detail. Lanjut, ini ada heart rate ya. Heart rate
Ini karena gue lagi kasih lihat lu nempel ke meja, jadi yang di bawah hatinya itu nggak ada angkanya gitu ya. Oke, lagi-lagi again yang tadi gue bilang, kalau di kirinya itu ada kayak semacam titik, itu berarti ada data tambahan yang lu bisa akses dengan swipe aja ya. Kalau dalam hal ini dia bakal kasih lihat 7-day average resting heart rate. Resting heart rate itu apa? Biasanya kalau misalnya lu pas bangun itu lu bisa lihat kayak resting heart rate lu apa gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak contoh ya, biar ekstrim, biar gampang untuk dipahami, kayak Cristiano Ronaldo, resting heart rate itu di kisaran 40-an, itu elite athlete itu top 1%. Tapi kalau misalnya ya kita orang biasa atau nggak cuma untuk hobi, mungkin ya di 50 udah cukup oke gitu ya. Apalagi teman-teman kayak misalnya atlet, misalnya atlet-atlet nasional, pasti resting heart rate itu sepengetahuan gue bukan expert, itu lebih rendah lagi ya. Oke, kita lanjut, kita back. Ingat bisa di swipe aja ataupun pencet kanan ya, kanan bawah untuk back. Selanjutnya adalah body battery. Body battery itu ya bayangin kalau misalnya badan lu ada smartphone dan tenaga lu itu adalah baterainya. Nah, tenaga lu itu kan bisa terkuras entah pada saat lu workout atau enggak misalnya juga lu kecapean pas kerja atau enggak juga misalnya lu stres. Nah, itu akan mengkonsumsi body battery lu gitu ya. Dan ini bisa dikasih lihat juga itu kayak faktor-faktornya apa sih yang kayak misalnya mengurangi jumlah atau enggak skor body battery lu. Nah, ini dikasih lihat dari pagi gue udah kayak strength training, terus udah ada hit training, ternyata cuman kurangin 3 sama 2. Nah, begitu juga sebaliknya, body battery lu itu bisa nambah karena apa? Ya salah satunya kalau badan kita itu sebuah smartphone, ngecharge-nya ya tentunya tidur kan. Nah, tidur itu plus 52, jadi tergantung juga kualitas tidurnya. Oke, kita balik lagi ke widget HRV status. Nanti di segmen selanjutnya gue bakal kasih tahu lebih lanjut. Ini ada sleep score. Sleep score di sini juga cukup gamblang ya, dimana kalau skornya makin tinggi tentunya itu semakin baik, semakin berkualitas tidur. Jadi nggak cuman durasi tidurnya panjang, tapi kayak banyak kayak kebangunnya atau nggak deep sleep. Nah, itu biasa skornya tuh agak rendah atau nggak biasanya quality-nya fair kayak gue. Gue ada durasinya juga di sini 5 jam 9 menit, quality-nya fair. Terus biasa ada tulisan di sini short, plenty of deep. Jadi kayak pendek tapi banyak yang tertidur secara lelap gitu ya, simpelnya. Nah, ini ada secara kualitatif. Kalau misalnya dengan pencet kanan atas itu lu bisa lihat your sleep was short but you had good deep sleep. Oke. Nah, taunya gimana kalau misalnya ini ada detailnya. Nah, di sini kan ada kayak garis. Nah, itu artinya lu bisa pencet untuk tahu lebih detail dari data tersebut. Kita swipe lagi ke bawah. Ini ada sleep stage-nya, di bawahnya ada durasinya. Nah, di sini ada deep, REM, light, dan awake ya. Terus ini durasi di setiap sleep stage. Terus ada secara per hari, ini per minggu ini skornya seperti apa gitu. Jadi lu bisa ngeliat secara track record itu kayak tidur lu tuh kayak skornya bagus gak sih sebenarnya gitu ya. Terus ada naps, ini belum ada datanya, tapi intinya pada saat lu tidur siang sekitaran 30 menit dia itu bisa mendeteksi ya sleep dan akan muncul datanya di sini. Atau enggak lu juga bisa set a nap timer seperti ini. Oke, cukup straightforward ya. Terus lanjut, kita langsung ke widget selanjutnya setelah nap, yaitu sleep coach. Sleep coach ini jadi berdasarkan kayak kan gue kurang tidur misalnya, nah dia bakal merecommended, lu tidurnya tuh agak lebih ya, biar kayak tenaga lo tuh recover atau enggak kayak keperimaan badan tuh recover gitu. Jadi dia seperti biasa lu bisa pencet kanan atasnya kalau emang ada garisnya, you need an extra 60 minutes of sleep compared to your baseline. Jadi kayak lebih perlu tidur lah untuk malam ini karena di malam sebelumnya durasi tidurnya kurang. Oke, kita lanjut. Di sini ada factors-nya di sini juga. Jadi factors itu maksudnya alasan kenapa si sleep coach ini merekomendasikan gue untuk tidur lebih, karena di sini sleep duration-nya tuh masih belum optimal seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada juga kalender. Nanti gue akan ngomongin lebih jauh terkait bagaimana memindahkan training plan dari aplikasi Garmin Connect ke jam Garmin Vivactive lo. Nah, tapi ini lihat dulu aja ya di widgetnya seperti ini kurang lebih. Jadi lu udah tahu nih kayak jadwal lu apa sih hari ini, sebenarnya menu latihan lu tuh apa sih hari ini gitu. Tapi nanti cara settingnya di segmen selanjutnya.
Selanjutnya adalah notifikasi, ya, notifikasi standar ya. Terus ada weather. Nah, ini yang sering banyak ditanya. Weather ini tuh seperti apa sih? Jadi weather ini hanya bisa ditampilkan dan ter-up to date kalau misalnya lu terkoneksi dengan smartphone lu yang terkoneksi juga dengan internet gitu ya. Jadi clear, ini bukan dari jamnya sendiri, tapi jam hanya tugasnya menampilkan, tapi data source-nya itu berdasarkan dari yang diberikan koneksi internet dari smartphone kita gitu ya. Lanjut. Ini ada recovery ya seperti biasa kita bisa misalnya kayak lagi traveling, mungkin kita nggak workout tapi seharian kita banyak jalan, misalnya lagi traveling ke negara-negara yang banyak jalan, ke Singapura, Jepang, seperti itu. Terus lanjut ada health snapshot, itu nanti gue bakal bisa kasih lihat lebih lanjut terkait health snapshot. Terus di sini ada Garmin Coach. Jadi Garmin Coach itu adalah sama tadi, apa yang ada di Garmin Coach itu juga bakal akan ditampilkan di kalender. Ya, ini ada hubungan dengan training plan yang akan gue jelasin di segmen selanjutnya. Lanjut, ini juga bisa melihat kayak misalnya lu kayak minggu ini itu lu udah ngapain aja secara olahraga, lu bisa lihat baik secara garis besar aja kayak gini ataupun secara detail ya. Misalnya lo mau buka, ini bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Seperti itu. Dan ini ada musik ya. Ini bisa kita gonta-ganti, nanti juga ada segmen khususnya. Dan sampai ke bawah ini ada pulse ox. Nah, pulse ox di sini adalah sifatnya on demand, tapi lu harus tempelin tangan lu kayak gini biar nge-measure pulse ox-nya. Oke? Karena kalau misalnya nggak nempel ke tangan, tentunya akan tulisan unable to take a measurement. Jadi harus nempel sampai dapat hasil seperti ini. Selanjutnya adalah stress ya. Ini stress adalah salah satu data juga yang diambil untuk keperluan body battery, tapi kalau mau lihat stressnya doang ini juga bisa. Dan ini juga ada challenge ya. Kalau challenge, jadi lu mesti ambil dulu apa challenge yang lu pengen ambil di Garmin Connect. Itu macam-macam, mulai dari kayak lu lari berapa kilometer per bulan, itu biasanya ya untuk nge-hype lu aja lah, biar kayak nggak ngebosenin gitu. Dan kalau misalnya lu menang challenge-nya, biasanya tuh kayak ada badge digital. Lanjut kita ke bagian edit. Nah, misalnya ada, tadi gue kasih lihat sengaja, itu banyak widget-widget atau widget glance yang sebenarnya tuh secara default itu nggak langsung muncul. Nah, tapi kalau misalnya lu mau munculin, caranya seperti ini. Tadi kan udah gue pencet plusnya ya. Nah, tinggal ke bagian bawah, itu tinggal ditambahin aja add more. Apa nih yang pengen lu tambahin? Bagaimana kalau misalnya lu mau kurangin? Aduh, kebanyakan Drew. Ini gampang aja. Pada saat lu udah lihat menunya dan di bagian kirinya ada X, yaitu tinggal lu X aja. Oke, dia akan dihilangin, dan pas lu balik lagi, tadi kan ada lights ya, ini udah nggak ada. Oke, selanjutnya adalah bagaimana nih cara merubah watch face ya. Merubah watch face itu pencet kanan bawah, oke, sampai muncul menu setting. Nah, salah satu menu settingnya adalah watch face ya, sini. Oke, nah di sini lu lihat ya, tadi ini adalah watch face yang lagi gua tampilkan. Sekarang kalau misalnya kita mau ganti, itu gampang aja, tinggal lu geser-geser. Oke. Atau enggak lu juga mau create custom juga bisa, tinggal diikutin aja stepnya. Tapi gue cuma mau kasih lihat bagaimana ganti watch face seperti ini. Nah, udah langsung ke ganti. Oke. Nah, tambahan info. Jadi menariknya kalau di Vivo Active 5 karena tampilannya juga AMOLED, ini ada watch face yang cukup unik, yaitu di mana ada pergerakan. Nah, pergerakannya seperti apa? Jadi kayak gini nih. Nah, ini lu bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang ini gue kasih lihat, ini nggak ada icon apa-apa selain yang icon tong sampah. Itu maksudnya kayak mau dihapus, karena kan watch face ada yang bisa masuk, ada pun juga yang bisa dihapus. Ya kalau udah dihapus, sebenarnya lu bisa download lagi aja. Nanti gue kasih lihat caranya memindahkan dari aplikasi namanya Garmin IQ Store, itu kayak App Store gitu. Nah, gue mau kasih lihat dulu yang di sini, yang watch face-nya tuh bisa bergerak atau enggak live ya. Nah,
Bedanya apa? Kalau yang live itu di bagian atasnya ada icon kayak ada 4 bunderan. Nah itu maksudnya itu ikonnya ini bisa bergerak loh gitu ya. Ini ada gambar ombak, kita coba pilih. Kita pilih yang icon pensil, kita pilih backgroundnya. Nah kita pilih yang live kan. Nah yang live ini bisa macam-macam ya. Tadi misalnya kita bisa ganti landscape. Misalnya tadi kan awalnya tuh ombak ya. Nah sekarang kita coba berbeda, misalnya bukit salju gitu ya. Bukit salju. Terus datanya juga kita bisa gonta-ganti di sini ya. Seperti ini, mau kasih data apa, misalnya steps gitu ya. Oke. Terus bagian ini kita mau ganti apa? Misalnya message, bisa. Oke, kalau misalnya udah, tinggal sini. Udah deh, terus lu pilih. Nah, lu bisa lihat perbedaan antara watch face yang sebelumnya dan yang sekarang, di mana dia looping nih kayak live gitu. Jadi kayak ada aurora-auroranya di sini di watch face-nya. Oke, selain tadi bisa live, bergerak, nah ini tapi berlaku untuk semua watch face sih. Jadi kalau misalnya lu udah tampilin datanya, misalnya kayak steps dan message, nah lu mau mengakses datanya itu cukup lu pencet dan tahan aja sampai dia ada haptic feedback kayak bergetar, terus dia bakal kasih lihat langsung ke widgetnya. Jadi kayak semacam shortcut gitu. Jadi pas watch face itu lu pilih-pilih aja data yang relevan yang pengen lu sering lihat. Jadi gampang. Jadi tinggal dipencet-pencet aja gitu ya. Selanjutnya, kalau tadi gue kasih lihat lu bagaimana merubah watch face yang memang udah ada di jam lu. Sekarang gue mau kasih lihat lu bagaimana untuk mendownload dan memindahkan watch face yang adanya tuh di App Store-nya dari Garmin. Nah, App Store-nya itu namanya Garmin IQ Store. Jadi ya lu tinggal konekin aja lah Garmin Connect lu dengan aplikasi yang semacam App Store-nya itu, yaitu Garmin IQ Store. Oke, langsung aja gue share. Itu langsung lu lihat ya di screen record gue ini, dimana itu lu bisa pas ke IQ Store ini lu bisa langsung ke search. Terus di bagian atas, tepatnya di bawah search bar itu ada watch face. Jadi langsung ke filter tuh semua yang watch face itu keluar. Oke, kita bisa lihat ini watch face-nya tuh kayak bermacam-macam. Lu bisa pilih sesuai dengan preferensi lu. Tapi gue langsung pilihin aja, misalnya kita pilih yang namanya Instinct Pro ya. Untuk keperluan demo ini kita pencet, terus ada pilihan install. Oke, kita install. Yang penting pada saat lu lagi installing antara smartphone dan si Garmin Vivoactive 5 lu itu jangan jauh-jauh ya. Oke, udah. Nah, lu bisa lihat di sini sendiri ada Instinct Pro has been installed to your device. Jadi pada saat lu download itu otomatis langsung ke apply di jamnya, di Garmin Vivoactive 5-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, langsung muncul. Nah, kalau misalnya lu mau merubah data yang ada di dalam watch face-nya ini, nah mungkin lu udah bisa tebak ya. Ini caranya sama, yaitu lu ke bagian watch face, terus lu ke bagian pensil, setting. Nah, di sini lu bisa ubah-ubah. Di sini ada colornya bisa diubah-ubah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau tadi itu mindahin dari App Store-nya si Garmin ke jam untuk urusan watch face, sekarang ini widgetnya nih. Tadi kan sebelumnya gue udah kasih tahu lu bagaimana cara menampilkan atau enggak kayak tidak menampilkan sebuah widget. Sekarang gimana kalau widgetnya belum ada di jam? Sama persis kayak di watch face, gue kasih lihat sembarian screen recordingnya. Lu cukup ke bagian apps. Nah, ini gue langsung kasih contoh mungkin yang cukup gamblang aja ya. Dari penamaannya mungkin kita bisa lihat di sini. Kita lihat yang biar lu langsung ngeh. Nah, misalnya namanya Open Weather Widget ya. Jadi jelas ini adalah sebuah widget. Kita pencet di sini dan kita pencet install lagi. Jadi sama persis kayak gimana lu tadi memindahkan watch face ke jam lu. Dan lagi-lagi pada saat prosesnya pastikan smartphone dan juga jam lu itu dekat satu sama lain. Oke, nah lu langsung bisa lihat Open Weather has been installed to your device. Oke, kita langsung lihat ya di sini. Gimana untuk mengakses widget? Nah, oke, kalau lu ingat pasti antara swipe dari atas
dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu sama aja, cuman buat kasih lihat mulainya dari mana. Nah, lu bisa lihat di sini tadi jelas ya, namanya Open Weather ya. Di sini jadi udah ke download dan itu ya tergantung apa yang lu download aja. Kalau ini kebetulan gua Open Weather, ini cuma buat kasih lihat lu. Tapi kalau ada macam-macam widget di luar sana yang udah dibikin baik dari Garmin ataupun dari pihak ketiga yang lu bisa pindahkan. Ada yang berbayar, tapi mayoritas yang sepengetahuan gua sih sampai saat ini banyakan yang gratis. Oke, sekarang kita ke HRV status ya, dimana tadi gua udah sempet skip widgetnya. Nah, sekarang gue pengen jelasin lebih jauh. Jadi HRV itu apa? HRV adalah singkatan yang kalau dipanjangin itu adalah Heart Rate Variability. Jadi Heart Rate Variability itu simpelnya adalah durasi atau enggak kayak jarak antara satu detak jantung ke detak jantung selanjutnya. Sembari gue jelasin, sembari gue kasih lihat. Di sini gue buka. Di sini lu bisa ngelihat 7-day average HRV itu adalah 66 ms. ms itu apa? ms itu adalah millisecond jadi antara detak satu jantung ke detak yang selanjutnya adalah 66 ms. Nah, alasannya apa? Kenapa bisa mendapatkan skor itu? Nah, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu angkanya kalau semakin tinggi itu semakin baik gitu ya. Jadi badan lu tuh oke lah gitu. Nah, ini penjelasannya kenapa bisa dibilang balance dan skornya 66. Your HRV looks good. Balanced HRV status indicates that your activity and recovery are in symmetry. Jadi antara aktivitas dan proses recovery itu jalannya nge-match. Jadi oke buat badan lu dan optimal. Tapi untuk mendapatkan data ini lu harus pakai ini pas tidur ya. Dan pakainya untuk mendapatkan average, namanya juga average rata-rata. Lu nggak bisa cuma pakai sehari. Coba pakai seminggu dulu dan lu baru cek. Nah, di sini ada baseline-nya, ada last night average. Itu last night itu berarti yang malam sebelumnya, berarti pas malam tadi pas gue pakai. Terus di sini ada detail dari last night average-nya, dari durasi gue tidur sampai gue bangun. Terus ada per hari atau enggak 7 hari secara 7 hari, dan ini baseline-nya gitu. Jadi ini akan sangat membantu banget untuk mengetahui sebenarnya tuh aktivitas lu, kegiatan workout lu, kayak kegiatan sehari-hari lu itu bisa di-track lewat si HRV ini. Pada saat lu tidur, lu pakai, ini bisa mendeskripsikan kurang lebih kira-kira tuh proses recovery dan aktivitas lu itu cukup oke atau enggak, simetris atau enggak. Oke, langsung gue ngomongin terkait morning report. Sesuai namanya, itu adalah sebuah laporan terkait ya tubuh lu pada saat tidur itu seperti apa. Nah, terkait datanya itu bisa apa aja, itu sebenarnya lu bisa atur. Oke, seperti ini. Ke settings. Oke. Ke notification and alerts. Dan morning report. Di sini lu bisa, sebenarnya kalau nggak mau juga bisa dimatiin. Tapi kalau misalnya lo mau edit, ini juga bisa ada kayak body battery, tadi di bagian widget gue udah jelasin, sleep score, ada calendar, ada HRV status, dan macam-macam. By default sebenarnya yang ditampilkan tuh lebih sedikit, tapi kalau di gue udah sengaja tampilin. Tapi kalau misalnya lo mau tambahin lagi bisa, ada steps goal. Tapi kalau misalnya lo sebaliknya pengen lo kurangi karena ngerasa terlalu overwhelm atau terlalu kebanyakan, itu tinggal lo X aja di sini. Sama prinsipnya kayak munculin dan tidak munculin itu widget misalnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal ngomongin terkait fungsi dari Health Snapshot. Bagaimana untuk mengaksesnya, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu Health Snapshot intinya ya namanya juga snapshot gitu ya. Jadi kalau misalnya mendadak kayak aduh gue pengen ngecek nih sebenarnya kayak kondisi tubuh gue seperti apa. Nah, tinggal lo pencet kanan atas, lo tap apps, terus lo langsung ke bawah untuk cari Health Snapshot. Again, kalau misalnya nggak ada, gue udah ajarin lo untuk yang namanya menambahkan app, menambahkan widget. Prinsipnya menambahkan widget dan app tuh sama, tinggal cari bagian edit atau enggak tanda plus ya, dimanapun lu mau tambahin. Lanjut ya, kita di sini ke Health Snapshot. Nah, tapi lu harus dipakai ya. Jadi kalau misalnya kayak gua nih,
dipencet, tapi kalau nggak dipakai sama aja nggak bisa kerekam. Selanjutnya, gue mau kasih tahu lu terkait shortcut. Jadi shortcut ini cukup penting kalau misalnya lu mau mengakses sesuatu yang emang lu sering perlu aksesnya. Nah, shortcut itu sebenarnya dari awal itu secara default itu bisa lu akses dengan swipe seperti ini ya. Swipe dari kiri ke kanan itu untuk shortcut. Oke? Nah, untuk mengganti kalau misalnya shortcut by default itu untuk memperlihatkan kayak recent app-nya itu apa, seperti ini ya. Lu bisa lihat apa yang lu sempat buka itu recent apps ya. Nah, sekarang kalau lu mau ganti, misalnya lu kan pasti sering kayak ada di kondisi dimana kayak kondisi gelap, atau misalnya lu lagi cari kunci di mobil, ada yang nyelip atau barang apapun. Nah, kadang kan kayak pakai HP mungkin ribet, kenapa nggak pakai jam? Nah, ini contoh aja. Cara aksesnya gimana? Ini jadi bisa jadi flashlight walaupun nggak ada kayak lampu center actualnya, tapi dia layar ini menjadi center. Caranya gimana? Kita ganti aja biar kita bisa shortcut ke flashlight, yaitu dengan setting. Shortcutnya kita bisa ganti ke flashlight. Oke? Jadi pada saat kayak lu mendadak, oh gue pengen cari barang, ya udah swipe aja. Nah tinggal lu tambahin tuh tingkat keterangannya. Oke, sekarang kita ke bagian sport mode ya, dan data field dan data screen. Oke, kita langsung akses aja. Mestinya lu udah inget ya, sampai tahap ini kanan atas kita ke activities. Kita pilih run aja untuk keperluan demo ini. Oke, kita mundur dulu di sini. Jadi yang barusan lu lihat itu adalah suggested workout ya. Jadi walaupun lu nggak sign up untuk suatu kayak training program atau apapun, Garmin itu akan selalu membaca kayak aktivitas sehari-hari lu dan akan memberikan rekomendasi workout berdasarkan sport profile yang lu pilih. Tapi mostly emang banyakan sih untuk kayak olahraga lari gitu ya. Oke, kita udah buka di sini. Yang perlu kita lihat di sini adalah karena gue di dalam ruang itu makanya tulisannya wait for GPS. Tapi gue kasih lihat juga kalau misalnya di luar ruang itu nanti statusnya akan berubah seperti ini. Oke ya, tapi gue lanjutin untuk penjelasannya di dalam ruang aja biar lebih jelas. Nah, misalnya udah, kita langsung swipe up di sini ya. Kita bisa lihat workout interval dan training calendar. Oke, workout di sini ini adalah yang defaultnya. Jadi yang defaultnya itu ada mixed interval, lu tinggal bisa lihat di sini. Terus ada juga quarter mile repeat ya. Lu bisa edit, tapi itu akan nyambung ke Garmin Connect. Terus ada juga run walk. Jadi ini yang default. Nanti gue akan kasih tahu lu di segmen selanjutnya kalau misalnya lu mau menambahkan dari Garmin Connect workoutnya ke jam lu. Tapi itu selanjutnya ya. Kita lanjut dulu, adanya ada interval. Nah, interval ini dulu kalau di generasi sebelumnya itu lu mesti setupnya di Garmin Connect, tapi sekarang untuk interval lu bisa langsung set di Garmin VivoActive 5-nya ya. Caranya gimana? Tinggal ke structure repeat misalnya. Nih again semua yang edit itu ikonnya biasanya itu pensil. Jadi gampang buat diinget ya. Terus interval kita bisa ada duration, kita bisa gonta-ganti jadi 5. Type bisa macam-macam. Ini benar-benar tergantung preferensi lu. Gue cuma mau kasih lihat possibility-nya atau kemungkinan apa aja. Rest-nya juga bisa diganti. Terus di repeat berapa kali, ada warm up atau enggak bisa dimatiin juga. Dan itu adalah intervalnya. Oke, selanjutnya gue bakal bahas terkait pengaturan data apa yang bisa ditampilkan dan pengaturannya itu caranya bagaimana. Tapi sebelum lebih lanjut, ada baiknya lu pahamin dulu definisinya ya. Yang secara serata peratas, ini gue bakal kasih tahu lu secara runut. Jadi ada data screen, ada juga yang namanya layout, dan juga ada data field. Oke, ingat 3 urutan itu ya. Oke, sekarang kita aksesnya seperti ini, kita swipe up, setting. Kita ingat tadi yang pertama secara strata itu data screen. Data screen itu apa? Jadi itu adalah kalau misalnya lu lagi lari, data apa aja tuh yang ada di screen jamnya. Jadi cukup gamblang ya data screen itu apa. Nah setelah itu ada layout. Nah layout ibaratkan gini, kayak data screen itu adalah halaman di suatu buku. Nah sedangkan kalau layout itu adalah kayak misalnya ada bagan-bagannya. Di dalam bagan-bagannya ada isinya dong. Nah isinya itu kita sebut sebagai data field.
Nah sekarang secara default ini awalnya screen 1 misalnya layoutnya 4. Jadi bagannya ada 4 gitu ya. Misalnya kita mau edit. Kita edit layoutnya, misalnya nggak mau 4 ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Menurut lu itu terlalu banyak. Lu pengen cuma 3. Ya udah, tinggal digeser aja yang ketiga, layoutnya jadi cuma 3. Otomatis kalau bagannya cuma 3, tentu cuma bisa diisi oleh 3 data field. Simple ya pengertiannya ya. Nah, sekarang lu mau isinya yang di dalam bagannya itu, ini again metaforanya buku ya. Tinggal edit data field, terus lu tinggal gonta-ganti. Ya, tinggal lu gonta-ganti. Misalnya distance lu mau ganti jadi apa, pace. Jadi ini bener-bener terserah lu gitu ya. Dan kalau misalnya masih ingat segmen gua yang tadi yang di bagian untuk pindahin IQ Store, maksudnya aplikasi. Nah, ada beberapa aplikasi yang isinya data field. Nah, mungkin lu bisa lihat ini gua ada Strava. Itu secara default awalnya tuh belum ada. Caranya itu cukup kalau misalnya lu mau mendapatkan data field tambahan, tinggal ke Connect IQ Field ya. Connect IQ Field yang gue udah pindahin adalah Strava Relative Effort. Kalau misalnya ada data field lain yang memang kompatibel dengan jamnya, lu pindahin aja, dan caranya gue nggak akan ulang lagi. Lu cukup ikutin yang pada saat gue kasih lihat lu tadi tuh cara pindahin watch face, cara pindahin aplikasi, karena itu sama persis ya. Jadi kalau misalnya udah data fieldnya emang lu mau 3 ini, ya udah. Berarti yang tadinya 4 jadi 3 ya ininya. Nah, kalau misalnya di selanjutnya di screen 2 lu pengen layoutnya juga cuma 1, ya juga bisa ya. Prosesnya tinggal diulang lagi kayak pada saat gue tadi kasih lihat lu bagaimana men-setting atau mengatur ya yang si data screen yang pertama. Selanjutnya ada yang juga bisa disetting lagi nih, yaitu alert pada saat lu berlari. Awal-awal tentunya masih belum ada, itu lu bisa alertnya itu ada heart rate, atau enggak misalnya juga bisa misalnya pace, seperti itu ya, lu bisa tambahin. Terus ada juga misalnya mau custom, misalnya pada saat lu kayak lagi lari, lu pengen diingetin untuk minum, ada alertnya by apa, atau enggak per jarak kah atau per waktu. Nah itu lu bisa atur, misalnya per jarak, per tiap 1 km kita mau diingetin untuk minum ya gitu. Jadilah pada saat alert di setiap 1 km bahkan ada kayak minum dong gitu. Nah terus di heart rate itu juga bakal ada kayak alert, apakah itu kayak ketinggian atau kerendahan, dan juga ada alert juga pace. Itu bisa lu atur-atur berdasarkan preferensi lu. Selanjutnya di bagian setting itu juga lu bisa memilih GPS-nya. Ada yang ya dimatiin, tapi gue rasa sayang kali ya punya jam GPS kok GPS-nya dimatiin. Nah terus ada juga GPS only. Tentunya ya akurasinya cukup oke, dan lebih baik lagi untuk konsumsi baterai karena lebih irit gitu. Tapi biasa gue selalu all system untuk better accuracy ya. Terus selanjutnya tadi udah ngomongin GPS, ini ada broadcast heart rate ya. Nah, broadcast heart rate itu apa sih? Jadi misalnya kalau misalnya lagi ke gym, ada treadmill, ada misalnya mesin rower, atau apapun mesinnya yang berbasis protokol komunikasinya itu ada Bluetooth dan ANT+, itu bisa ditampilkan di layar treadmillnya. Tapi itu tergantung, ya namanya kan tempat gym beda-beda ya. Nah itu bisa lu coba sendiri. Biasanya sih kalau misalnya yang cukup modern atau generasi-generasi terkini, protokolnya Bluetooth dan ANT+ itu ada. Tapi kalau misalnya udah cukup lama, udah cukup tua gymnya dan mesin-mesinnya, belum tentu bisa. Dan info terakhir kalau terkait si sport profile lari ini, bukan lari doang sih, tapi kalau misalnya lu konekin dengan kayak sensor, gue kasih tahu cara konekin sensornya nanti di segmen selanjutnya, tapi dia bakal muncul di bagian depan dari si lari ini nih. Olahraga apapun bakal misalnya ada kayak heart rate connected semacam itu, jadi lu bisa ngelihat semua informasinya mulai dari GPS, apakah udah connect, apakah ada kayak sensor yang terconnect, itu semuanya di sini udah bisa kasih info. Jadi bisa kasih tahu lu nih sebenarnya heart rate-nya itu misalnya lu punya sensor, apakah masih dari si jamnya atau dari heart rate sensor yang lu beli yang kayak heart rate monitor Polar H10 misalnya.
By the way, kalau misalnya lu udah punya smartwatch tapi lagi cari pemutar audio yang asik untuk diajak jalan-jalan tapi juga tetap aman pada saat dipakai olahraga. Nah, kenapa nggak cek bahasan gua terkait open ear design earbuds dari Shokz yang terbaru, yaitu Shokz Open Fit Air. Linknya bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang kita ke bagian training plan dan workout. Tapi sebelum lebih jauh, gue mau kasih jelasin dulu nih bedanya workout dan training plan itu apa. Workout sesuai dengan namanya itu adalah workout, tapi kalau boleh dibilang itu sifatnya ya kapan aja lu mau pilih workoutnya ya lu lakukan. Sedangkan kalau yang namanya training plan namanya juga plan ya, rencana. Jadi ini udah ada yang namanya perencanaan. Jadi sifatnya kalau workout tuh ya jangka pendek, pada saat lu mau kerjain workoutnya ya silakan. Tapi kalau misalnya training plan itu adalah kayak semacam kayak menu gitu ya. Nah itu kurang lebih bedanya. Yang satu jangka pendek atau enggak kayak ya sekali-sekali lu lakuin. Kalau training plan itu udah kayak sepaket gitu. Udah ada kayak menunya, Senin ngapain, Selasa ngapain. Nah sekarang gue bakal jelasin. Pertama-tama adalah workout. Sekarang kalau misalnya lu pengen pindah workout, ambil Garmin Connect lu, terus langsung ke bagian yang more. Kalau misalnya untuk yang lu pakai iPhone, tapi poinnya adalah yang titik-titik. Terus lu langsung ke bagian training and planning. Nah, pas training and planning, lu bisa lihat ada workout and training plans. Kita workout dulu ya. Workout di sini. Di sini tuh ada create a workout. Gue kasih lihat aja, tapi nggak akan gue bikin. Tapi poinnya adalah di sini tuh lu bisa bikin sendiri ya. Di sini lu tinggal bikin, terus lu namain. Nah, tapi kalau misalnya yang mau mudah, dan ini salah satu kelebihan ya punya smartwatch kayak Garmin ataupun kayak merek-merek atau perusahaan-perusahaan yang memang fokus lini produknya itu untuk olahraga. Menurut pendapat gue sih salah satunya ini ya, mereka ada kayak menu-menu olahraga yang emang kayak spesifik gitu. Nah, di sini adalah kalau misalnya lu mau nambahin workout, kita bisa find a workout. Nah, di sini tuh ada banyak workout-workoutnya, tapi juga harus lu perhatikan apakah workoutnya itu kompatibel dengan jam lu atau enggak, itu satu. Dan kedua, perhatiin ini workout ini tuh untuk sport profile apa. Jangan sampai lu ngedownload misalnya workout itu sebenarnya untuk sport profile HIIT, tapi lu cari-carinya di lari, ya nggak nyambung gitu ya. Oke, langsung aja gue kasih lihat. Kita misalnya cek di sini ya, back to basic workout ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Lu bisa lihat menunya di sini di aplikasinya, dan lu udah bisa lihat dari atas itu apa namanya type dari sport profile itu ada strength gitu ya. Jadi lu ingetin, kita save dulu di akun kita, dan baru kita pencet bagian atas untuk dipindahin ya. Dipindahin ke Garmin Vivoactive 5 kita. Oke, nah sekarang kita lihat di jamnya itu sendiri. Ingat tadi sport profile-nya apa? Ya, strength. Kita langsung lihat apakah muncul. Oke, caranya gimana? Kita ke arah settingnya dulu dan kita lihat workout. Nah, lo bisa lihat ya, back to basic workout udah ada di dalam jam Garmin Vivoactive 5 lo. Dan di sini juga bisa dikasih lihat muscle heat map-nya. Jadi anggota-anggota otot apa yang bakal kena kalau misalnya lu melakukan workout ini. Jadi lu bisa lihat juga di sini secara menu-menunya. Nah, cukup detail ya. Dan ini juga bisa kayak yang kanan atas itu kalau lu pencet, maksudnya kalau di swipe itu bakal kasih lihat bagian-bagian lainnya lah yang kena pada saat lu melakukan ini. Kalau misalnya lu udah oke, lu tinggal plus aja. Terus bisa juga lu nge-skip. Jadi kan di dalam workout itu ada kayak beberapa gerakan, itu lu bisa skip. Tapi kalau misalnya lu mau mulai, ya udah tinggal di kanan atas dipencet dan lu akan memulai. Tinggal lu diikutin nih. Karena awal gerakannya contohnya menu ini barbell deadlift gitu ya. Kita bisa lihat ini data-datanya seperti ini. Dan ini kita lagi ada di barbell deadlift. Dan kalau misalnya mau next, tinggal oke, ini bisa lu sesuaikan rep-nya. Nah, lu lagi di rest. Dan selanjutnya misalnya setelah rest lu mau dumbbell bench press, itu bisa. Tinggal pencet kanan bawah. Jadi itu cara
memindahkan workout dari aplikasi Garmin Connect ke jam lu dan cara menavigasikannya di jam Garmin Proactive 5 lu. Nah, selanjutnya adalah training plan yang tadi gue bilang. Cara ngingetinnya buat ngebedainnya yaitu training plan itu adalah serangkaian workout atau enggak serangkaian kayak menu olahraga yang lo harus lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya di sini kalau di Garmin itu ya training plan itu hanya untuk kurang lebih 2. Sampai saat ini ya, setidaknya sampai video ini dibuat, itu antara untuk running ataupun cycling. Kita pilih misalnya running ya di sini. Di sini bisa ada 3 pilihan plannya, ada yang beginner, intermediate, atau enggak intermediate ada 2. Kita pilih untuk misalnya beginner ya. Pilih beginner, terus kita setup plannya, kita accept. Kita bakal ditanya biasa tuh lu udah in average berapa sih larinya, kita bilang misalnya 40 gitu ya, 33-40. Terus pace lu biasanya larinya berapa gitu ya, lu masukin misalnya 7 misalnya. Terus goalnya apa? Nah, lu bisa run with a time goal misalnya. Time goalnya misalnya berapa lama nih, kita misalnya 37 menit 30 detik ya, pace-nya 7.30 pace-nya. Oke, terus kita bisa pilih personal coach-nya. Misalnya kita pilih si Amy Parkerson ini. Oke. Terus kasih tahu aja hari yang kita bisa latihan. Misal lu tiap hari bisa latihan, tinggal pilih aja dan pilih long run-nya mau hari apa. Misal minggu, next. Oke, di sini dia bakal kasih opsi untuk kayak ini sebenarnya latihan tuh buat event lari atau bukan. Kalau lu cuma pengen bikin buat sendiri plannya, ya udah create an event. Nih kita tes aja ya, tes Vivo 5. Oke. Dan ini mau kapan? Misalnya tanggal 30. Is this a race? Kita bikin public misalnya. Kalau public jadi tuh orang lain yang pakai Garmin tuh juga bisa nge-search ya. Gitu. Kalau private ya itu kita doang. Oke, next. Nah, bedanya karena kalau misalnya Proactive 5 itu nggak ada course, itu jadi kita nggak perlu setting-setting lagi gitu ya. Kecuali kalau misalnya lu pakai Fenix ataupun jam-jam Garmin yang bisa course, biasanya bakal ditanya rutenya kayak gimana. Lanjut. Kita next. Terus kita oke, ini name-nya ada tes Vivo 5, date dan teman-temannya. Oke, add to plan. Create a plan. Oke. Plan created. Dan kita udah bisa lihat ini, jadi kita udah memberikan informasinya ke Garmin Connect dan kita udah pilih pelatihnya dan kita udah pilih juga tanggalnya kapan kita mau ini lari. Langsung aja kita ke jamnya. Kita lihat ya perbedaannya apa. Kita ingat ya, ini tadi lari, kalau untuk training plan hanya untuk lari dan sepeda ya. Kita lari. Kita langsung ke training calendar. Hari ini adalah benchmark run. Nah, ini adalah part dari training plan lu. Nah, kalau misalnya mau lihat di widget seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini ada benchmark run. Lu juga bisa lihat di sini benchmark run itu terdiri dari apa aja ya. Ada warm up, run, cool down. Dan lu bisa ke bawah lagi. Yang widget yang ada ikonnya ada fluid atau whistle itu adalah Garmin Coach, yang dimana itu part of dari training plan ya. Di sini nanti tiap kali lu pengen kayak ngeliat tuh menu gua hari ini apa, ya udah tinggal di widget tadi, atau enggak pada saat lu masuk ke sport profile misalnya lari, ya lu tinggal lihat itu berdasarkan training plan lu itu hari ini menu latihannya apa. Oke, sekarang gue bakal kasih tunjuk lu bagaimana cara untuk nge-pairing aksesoris. Ini basically sama, entah itu lu mau nge-pairingin untuk kayak heart rate sensor ataupun juga untuk kayak earbud seperti ini. Ini gue contohin aja, ini adalah Shokz Open Fit Air. Tapi pastiin dulu sebelum lu pengen konekin,
perangkatnya juga udah dalam mode pairing ya. Entah itu mau handphone lu atau apapun terserah, yang penting dalam mode pairing biar bisa ke discover sama si Garmin Vivo Active 5-nya. Nah sekarang gimana untuk mengakses menu untuk pairingnya? Gampang aja, kita ke kanan bawah. Gua rasa lu udah bisa mulai ngikutin ya, ini arahnya kemana. Kita bisa lihat di sini ada aksesoris. Auto discover-nya on aja selalu biar lebih gampang. Add new, dan kita pilih ini basically ada berbagai macam yang bisa dikonekin di sini. Kita pilih headphone, searching for headphone, tapi ingat harus headphone-nya dalam posisi pairing mode juga. Jadi mereka saling mencari dan bisa saling ketemu. Oke, langsung ketemu dan pilih aja connecting, dan OpenFit Air-nya sudah connected. Lu ulang semuanya itu untuk entah apapun, yang penting itu berbasis Bluetooth dan itu akan bisa connect ke Garmin Vivo Active 5 lu. Nah selanjutnya gue bakal kasih tahu lu bagaimana memindahkan musik dari handphone lu langsung ke Garmin Vivo Active 5 lu. Maksudnya mindahin musik apa? Intinya lu bisa mendengar musik tanpa harus bawa smartphone. Cukup dengan mengkonekkan ke earbuds dengan langkah yang tadi gue udah kasih tahu. Nah, yang bisa connect itu apa? Yaitu salah satunya music streaming service, sebuah platform kayak misalnya Spotify yang mungkin mayoritas orang Indonesia pakai, tapi harus yang akunnya yang premium ya. Oke, pertama-tama kalau misalnya belum ada, simple aja. Ini tinggal ke music providers. Kalau di gua kan udah ada. Nah, kalau belum itu tinggal add music plus di sini. Maka dia akan ada opsi-opsinya. Nah, kelebihannya di Garmin yang sekarang itu kita bisa langsung connect ya. Langsung connect dari jamnya. Maksudnya bukan langsung connect tapi langsung kayak ngedownload si aplikasinya. Oke? Nah, tapi seumpama nih misalnya lu udah download, tinggal lu autentikasi aja. Autentikasi yaitu dengan ke Garmin Connect-nya. Autentikasi itu maksudnya kayak nge-match-in antara si Garmin Connect dan Spotify lu. Jadi kayak lu bakal ditanya apakah lu oke nih si Garmin Connect ini akan mendapatkan akses ke akun Spotify lu. Itu cukup simple, gue rasa nggak usah panjang lebar yang itu. Sekarang bayangannya sekarang lu udah udah terkonek. Sekarang kita bayangin kita lagi mau denger, kita pakai headphone kita. Oke. Kita akan akses apps dan music ya. Musiknya udah ada. Nah, di sini adalah kalau misalnya lu mau add music and podcast, di sini ada playlist. Nah, make sure pada saat lu lagi scrolling di Spotify playlist atau lagu lu, itu lu masukin dulu lagunya atau albumnya ke playlist. Ingat, ini nggak bisa lagu satuan, tapi harus semua playlist atau nggak album gitu ya. Jadi nggak bisa satuan. Kenapa? Biar playlistnya itu muncul di jam Garmin Vivo Active 5 lu. Muncul bukan berarti udah langsung ke download ya. Karena kalau misalnya udah ke download, dia logonya tuh akan remove, berarti gue udah pernah download. Nah, tapi kalau misalnya belum, itu tinggal pilih add aja. Misalnya di sini ada World Cup song, gue add, searching for Wi-Fi networks. Oke, nah lu udah lihat ya, tadi sembari lihat prosesnya itu, sembari kan ada screen recording di mana di aplikasi Garmin Connect-nya lu juga harus konekkan si jam ini dengan Wi-Fi yang menjadi jembatan untuk mentransfer lagunya. Jadi bayangannya tuh kayak si handphone itu harus kayak memberikan akses Wi-Fi ke si jam Garmin Vivo Active 5 lu. Jadi kayak Wi-Fi kantor lu atau Wi-Fi rumah lu itu dijembatani oleh HP lu. Terus kalau misalnya lu udah masukin passwordnya, maka dia akan tercipta koneksinya. Nah, kalau koneksinya udah tercipta, baru lu bisa syncing Spotify-nya. Syncing Spotify ini emang akan makan beberapa waktu, tapi itu juga tergantung dari jumlah lagu yang ada di dalam playlist lu. By the way, kalau misalnya lu penasaran dengan keakurasian kayak jam-jam olahraga seperti ini, kita pernah loh kolaborasi sama Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang, di mana kita langsung coba jam-jam ini di sebuah
sebuah percobaan gitulah bersama dokter yang memang ahlinya. Kalau misalnya mau cek, bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Thank you udah nonton tutorial lengkap dari Garmin Vlogtip 5 ini. Semoga bisa membantu lu, dan kalau misalnya lu mau tanya lebih lanjut bisa di sosial media, Instagram atau TikTok @1indonesiaofficial, ataupun tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau dukung channel ini biar makin independen, sustainable, bisa dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas. Salah satunya ya Garmin Vlogtip 5 ini. Linknya ada di mana? Ada di description box dari video ini. Kalau diklik itu langsung ke situs utama kita yang namanya wa.id. Kenapa belinya di wa.id aja? Karena banyak bonusnya dan banyak promo-promo lainnya. Oke, gue Andrew and see you on the next video.